kita menikmati saja walaupun jauh sampai ujung timur Jawa Barat, tapi karena dasarnya cinta, enak gitu, tidak ada beban walaupun jauh. Makanya sering terbayarkan dalam perjalanan, terobati gitu dengan rasa nikmat menikmati pemandangan alam di daerah Kuningan Timur. Belum pernah kan ke daerah timur ya? Halo Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak perasaannya sudah berada lagi di sini? Alhamdulillah, merasa senang sekali ya bisa bertemu lagi dengan HRS, dengan Haifa, Reja, dan Selfie di Geliat Necis Bisa Podcast. Luar biasa. Bosen nggak Pak ketemu kita? Insya Allah nggak bosan. Perkenalan dulu boleh Bapak ke sahabat Geliat, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama Ali Mutakin. Tugas sekarang di Kementerian Agama Kabupaten Kuningan sebagai pengawas PAI SMP di wilayah Gugus Cilimus. Jadi bertugas sebagai pengawas PAI di wilayah Cilimus, Gugus Cilimus, meliputi 7 kecamatan. Kecamatan Cilimus, Kecamatan Japara, Kecamatan Jalaksana sebagian, kemudian Mandirancan, Cinggada Mekar, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Pancalang. Khusus untuk GPAI-nya di SMP ya, di SMP. Berarti ya, Haifa mau nanya nih Pak, program dari pengawas PAI di sekolah Bapak itu apa aja Pak? Jadi program pengawas PAI di sekolah itu satu dalam rangka pembinaan guru ya. Pembinaan guru tentang 4 kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. Bahkan untuk GPAI itu khusus itu ada tambahan. GPAI itu selain 4 kompetensi tadi ada tambahan 2 kompetensi, yaitu kompetensi spiritual dan kompetensi leadership. Jadi untuk GPAI itu sistem untuk pembinaannya meliputi 6 kompetensi. Itu diantaranya untuk pembinaan guru, termasuk juga pengembangan profesi gurunya, seperti halnya ke dalam kegiatan-kegiatan di MGMP gitu ya, di Gugus itu selalu rutin diadakan oleh MGMP bekerjasama dengan pengawas PAI SMP. Jadi gini Pak, di sekolah kami itu ada program untuk membangun karakter siswa. Di hari Rabu dan Jumat biasanya kami melaksanakan sholat duha dan Asmaul Husna. Kalau di hari Jumat kami melaksanakan sholat duha, yasinan, lalu dilanjut sepulang sekolah kita melaksanakan Jumatan. Sama itu keputrian ya? Nah, keputrian melaksanakan kultum. Menurut Bapak ini sudah cukup enggak untuk membangun karakter siswa? Dan ditambah lagi dengan keadaan seperti ini yang sekarang 50%. Nah, itulah mungkin ya dalam kondisi yang belum normal, ini kondisi yang tidak wajar. Paling tidak ada upaya-upaya, dan itu sudah bagus dilakukan oleh sekolah SMP 1 Cilimus ya, walaupun 2 hari ya, Rabu dan hari Jumat. Ya mudah-mudahan itu akan membangun karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, atau kalau sekarang itu ada dengan istilah profil pelajar Pancasila. Karena ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah membentuk pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Sehingga apa yang dilakukan oleh SMP Cilimus ini mudah-mudahan akan membentuk karakter seperti itu. Amin. Gitu ya. Walaupun kondisi sekarang hanya 50% ya. Ya sebetulnya kalau masalah ini karena kita juga mengikuti prokes gitu ya. Protokol kesehatan, ya mau tidak mau harus seperti itu. Tapi mudah-mudahan ada semacam pemantauan di rumah. Oke lah, kan yang di sekolah mesti 50%, tetapi ketika di rumah ada semacam pemantauan dari guru agama, kemudian juga dari orang tua. Karena untuk membangun karakter siswa itu bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Itu bisa dilakukan, tapi harus ada kerjasama, harus sinergi antara orang tua, kemudian dengan sekolah, dengan guru, sehingga akan tercipta sebuah iklim dalam pembentukan karakter. Karena sesungguhnya kewajiban mendidik itu bukan pada sekolah, tetapi pada orang tua gitu ya. Sekolah itu hanya memfasilitasi gitu, memberikan media buat anak mengembangkan potensinya.
Nah, ditambah lagi kita itu baru dibagikan buku agenda. Iya, iya. Contohnya boleh dilihat. Yang seperti ini ya? Iya. Nah, menurut Bapak ini sudah maksimal belum? Kalau misalnya kita kan orang-orang suka kejujurannya, Iya, ada yang asal ngisi aja. asal ngisi. Nah, menurut Bapak, pendapat Bapak seperti kepada orang tersebut itu bagaimana? Jadi yang pertama, ketika ingin mengisi buku itu harus ditanamkan dulu kejujurannya. Jadi berilah penguatan tentang makna kejujuran dan bagaimana mengimplementasikan, menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk mengisi buku tersebut, gitu ya. Jadi apalah artinya kita memahami makna jujur kalau kita sendiri tidak mau berlaku jujur. Jadi penguatan pada bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menulis di buku agenda ya. Kalau berbicara apakah itu cukup, mungkin kita bisa nanti dibuka isinya. Apakah memang itu meliputi berbagai aspek dalam kehidupan keagamaan siswa, dan di sana dilibatkan juga orang tua ya. Para. Nah, ini juga bagus. Artinya apa? Pihak sekolah, guru itu mampu mensinergikan dengan orang tua yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak gitu. Ini sangat bagus sekali berarti. Dan paling tidak nanti ada pemantauan secara rutin, apakah per minggu atau per bulan. Ada perusahaan gimana? Biasanya sih pas pelajaran agamanya. Pelajaran agama. Setiap minggu berarti ya dikumpulkan. Itu sudah bagus. Paling mungkin nanti ada semacam isian-isian yang bisa dilakukan oleh siswa dan dipantau oleh orang tua di rumah, sekaligus nanti di sekolah sebagai bukti bahwa penerapan nilai-nilai agama di rumah gitu ya. Dan ini diharapkan memang intinya ke sana, membangun siswa yang beriman dan bertakwa. Salah satu ciri orang beriman itu kan menerapkan perintah Allah dan menjauhi larangan. Di sana kan kebanyakan nilai-nilai perintah yang harus dilakukan ya, gitu. Nah, sebelum kita nanya-nanya lagi tentang program-program SMP tentang agama nih Pak, Salpe boleh nanya profesi Bapak dulu? Boleh. Nah, Bapak menjabat sebagai pengawas pada tahun berapa? Untuk profesi Bapak di pengawas, alhamdulillah mulai tahun 2016 diawali dengan seleksi tentunya. Bapak tahun 2015 itu ikut seleksi. Pertama seleksi berkas administrasi, kemudian tes tulis, wawancara, dan pada tahun 2016 setelah seleksi juga ikut dulu diklat. Jadi sebelum mendapat SK sebagai pengawas, Bapak didiklat hampir 2 minggu di Bandung, full, tidak ada libur, sehari dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam aktivitas dalam diklat sebagai pengawas. Setelah selesai di diklat selama 2 minggu, baru di SK-kan sebagai pengawas PAI. Itu mulai tahun 2016. Dan alhamdulillah sekarang Bapak sudah berarti menginjak di putaran ketiga wilayah binaan. Pertama membina di wilayah Gugus Ciawi Gebang, yang kedua membina di Gugus Luragung, dan sekarang membina di wilayah Gugus Cilimus gitu. Tugas Bapak sebagai pengawas PAI apa aja, Pak? Sebagai pengawas PAI ada memang beberapa tugas sesuai dengan tupoksinya ya. Jadi selain Bapak membuat program, menyusun program, merancang kegiatan, melaporkan, ada juga untuk pembinaan terhadap guru PAI, khususnya guru PAI, kemudian pengembangan profesi guru PAI, dan itu merupakan tanggung jawab sebagai pengawas PAI, termasuk juga melakukan penilaian kinerja guru atau PKG yang itu secara rutin setiap tahun dilakukan terhadap guru PAI di wilayah binaan Bapak. Dari sekian tugas-tugas itu, tugas pokok atau intinya apa, Pak? Tugas pokoknya sesungguhnya bagaimana bisa membangun kegiatan keagamaan di sekolah. Jadi tetap ada kolaborasi dengan pihak sekolah, walaupun misalnya fokusnya pada guru PAI gitu ya, tetap kita ada kolaborasi dengan pihak sekolah, kemudian dengan kesiswaan, kurikulum, karena bagaimanapun juga program keagamaan di sekolah itu kan tidak bisa berdiri sendiri hanya guru agama, tetapi semua jajaran yang ada di sekolah, termasuk misalnya kesiswaannya, kurikulumnya, sehingga Bapak juga ketika ke sekolah membina rekan-rekan guru PAI itu juga bersinergi dengan rekan-rekan yang lainnya, sehingga apa?
target dalam pembinaan keagamaan itu betul-betul terasa dampaknya oleh siswa. Karena sesungguhnya kan inti dari pembinaan itu berdampak langsung kepada murid. Jadi pembinaan yang diberikan kepada guru itu diharapkan terasa betul nanti oleh murid, baik pembinaan secara pedagogiknya dalam pembelajaran, kemudian kepribadiannya, profesionalitasnya gitu ya. Jadi memang banyak hal, tapi intinya bahwa pengawas itu punya tugas yang mulia dalam rangka membina, bersama-sama membina guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kalau Bapak selain jadi pengawas pernah ngajar pelajaran nggak? Oh ya, sebelum pengawas Bapak menjadi guru sama jadi guru PAI gitu ya. Pada tahun 98 Bapak diangkat pertama kali menjadi guru PAI di daerah di SMP Negeri 1 Menes Pandeglang. Di Pandeglang, sekarang di Provinsi Banten ya. Sampai tahun 2004. Nah, 2004 Bapak mutasi ke Kuningan, mengajar di SMP Negeri 2 Kuningan, walaupun sempat 5 bulan di SMP 1 Kramat Mulia. Sampai tahun 2016 Bapak mengajar PAI dan mengajar TIK, awalnya dengan TIK. Sampai 2016, dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah menjadi pengawas PAI SMP di Kementerian Agama Kabupaten Kuningan. Itu jauh banget ya dari Pandeglang Banten ke Kuningan. Ya, kalau dilihat di peta itu Kuningan dengan Banten itu dengan Menes itu, kalau pernah lihat peta, Menes itu berada di ujung barat Jawa, ujung barat Pulau Jawa. Jadi Berarti kalau di Jawa. masih Jawa. Ya. Cuma kalau dulu itu kan masuknya masih ke dalam Jawa Barat ya. Jadi waktu pada diangkat itu masih SMP 1 Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat. Nah, ketika mutasi, ketika pindah Kuningan itu sudah beda provinsi. Jadi Provinsi Banten sampai sekarang. Jadi sudah beda provinsi. Kalau kesah Bapak sebagai pengawas PAI apa sih Pak? Kalau di pengawas sebenarnya kalau di keluh kesahnya sebetulnya kalau bagi Bapak pribadi ya, karena setiap pekerjaan itu didasar dengan cinta dulu. Jadi maka sepertinya Bapak merasakan tidak ada rasa berkeluh kesah gitu ya. Jadi apa yang Bapak lakukan itu rasanya nikmat, sebuah anugerah gitu. Enjoy saja walaupun jauh. Kenapa? Karena dasarnya itu cinta gitu. Makanya segala apapun kalau sudah didasari dengan rasa cinta itu akan memudahkan dan kita membuat nyaman, senang tanpa ada paksaan. Walaupun misalnya tempatnya jauh. Di Gugus Luragung kemarin di periode kedua Bapak membina sekolah yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Itu hampir kalau naik kendaraan motor santai itu hampir 1,5 jam. Tapi nikmat. Bensinnya itu kalau bensin mah tenang nggak masalah. Karena senang touring gitu ya. Jadi kita menikmati saja walaupun jauh sampai ujung timur Jawa Barat. Tapi karena dasarnya cinta, enak gitu. Tidak ada beban walaupun jauh. Makanya sering terbayarkan dalam perjalanan. Terobati gitu dengan rasa nikmat menikmati pemandangan alam di daerah Kuningan Timur. Belum pernah kan ke daerah timur ya? Belum. Coba sekali-kali main tuh misalnya ke Bantar Panjang. Nanti berbatasan dengan Jawa Tengah sampai ke Tugunya, itu luar biasa. Indah sekali ternyata Kuningan itu. Bapak jadi tahu bersyukur. Makanya pas di pengawas alhamdulillah bersyukur bisa mengetahui wilayah Kuningan sampai ke pelosok gitu dengan pemandangan yang indah, jalannya mulus, sepi, luar biasa, pokoknya enak lah untuk bersilaturahmi dan berturing ria gitu. Nah, tadi kata Bapak kan di program ini, program SMP ini tentang keagamaan sudah maksimal dan memanfaatkan untuk siswa-siswanya juga. Nah, kita sebelum nervousnya hilang ya, Bapak, kita bertiga HRS ada pertanyaan tapi Bapak harus jawab cepat. Oh gitu, waduh luar biasa ini. Apa tuh pertanyaannya? Siap. Tapi nggak di kursi panas ya? Oh tidak. Nggak di kursi panas, kursi hitam. Kursi pijat aja. Kursi pijat. Deg-degan. Calon, kayaknya sepertinya tidak. Menjadi orang tua yang baik atau guru yang baik? Orang tua yang baik. Cinta apa uang? Cinta. Enggak uang. Cinta. Kalau cinta tanpa uang? Iya. Kalau orang sudah cinta, uang bisa diperoleh dengan apa? Nah, ta'aruf apa pacaran? Ta'aruf. Selingkuh apa diselingkuhin? Itu makanya nggak ada jawaban dua-duanya, nggak ada pilihan. Anak atau istri? Waduh. Ayo Pak, jawab Pak. Anak apa istri? Iya. Ayo Pak. Kayaknya dua-duanya sih. Jadi guru PAI atau guru IPA? Guru PAI. Karena memang PAI. Tapi kalau PAI dengan IPA agak deket.
Iya, kebalikannya Pak. PAI dengan Dan IPA kan? IPA. Hanya jadi PAI tinggal digeserkan saja ada Iya. I-nya. Ya, tapi materinya kan Beda. Iya. beda lagi. Tapi memang Bapak kan dari dulunya ingin jadi guru PAI. Oh, kepala sekolah atau pengawas? Pengawas, Pengawas. Dinafkahin atau nafkahin? menafkahi Teman apa istri Pak? istri lah. Wih. Sakit gigi atau sakit hati? Ya mendingan sakit sakit Dua-duanya gigi lah, sakit gigi lah, nggak apa-apa sakit gigi mah. Sakit gigi ada obat, sakit hati susah. Iya, betul. Bisa ngilangin. Heeh. Ayo apalagi? Ayo. Waduh, apa ya? Ini masih belum panas soalnya kursinya nih. Menjadi suami yang baik atau ayah yang baik? Ayah yang baik. Berarti istrinya Kalau istri itu kalau sudah melihat ayahnya baik, dia akan merasakan seperti suami yang baik. Pak. Gitu. Istri 1 apa istri 4? Satu doang, harus satu spesial sampai di surga nanti. Tidak akan terbagi-bagi cintanya. Insya Allah harus komitmen, walaupun Nabi memberikan pas 4, tapi 1 juga sudah cukup. Kenapa harus pilih yang lain kalau memang 1 sudah cukup? Iya. Lebih pakai minyak wangi atau enggak? Pakai minyak wangi? Hai Pak, ayo ada Nah, lagi itu nggak? apa ya? Ayo apa lagi? Ayo apa ayo? Keluarga apa tanggung jawab sebagai pengawas? Keluarga dulu lah, keluarga dulu. Karena kalau di pengawas juga, Bapak membangun bagaimana kepengawasan itu dibangun seperti keluarga, sehingga tercipta kebersamaan, terciptalah persaudaraan. Jadi kalau sudah menemukan kekeluargaan, insya Allah lah kita akan menjadi dekat dengan siapapun, akan terjalin silaturahmi. Kerja atau jadi Kerja atau jajan atau apa? kerja atau ngawas? Oh, kerja itu dikerjain. Kerjalah, ngerjain mah jangan, nanti bahaya jadi orang gitu ya. Insya Allah kerja, siap kerja, kan kerja, belajar gitu ya. Wih. Jujur apa terpaksa? Jujur, harus jujur, jangan terpaksa. Harus jujur. Atau hiking? Riding. Oke. Itu suara siapa ya? Enggak tuh, apa ya? Invisible. Pantai atau gunung? Suka pantai? Iya. Nah, pantai. Kalau gunung kan nggak aneh, kita orang Kuningan bisa ke gunung ya, nggak aneh. Makanya senangnya kalau ke pantai. Kota apa desa? Desa. Darat apa laut? Lautan tadi dengan pantai, lautan insya Allah suka gitu. Oh. Mantan 1 apa mantan 2? Nggak ada mantannya. Wih. Berarti nggak pernah Masya pacaran. Allah. Enggak sih. Langsung taruh dan langsung nikah. Wih, Langsung jadi. Masya Allah. Makanya nggak ada bekas mantan. berarti ta'aruf apa pacaran Pak? Taruh dong. iya. Ya, taruh. Tuh laki-laki yang benar tuh ngajak ta'aruf. Betul. Nah, Jadi tinggal kutunggu taruhmu gitu ya. Iya. Ya betul. Bukan kutunggu jandamu, kutunggu taruhmu. iya. Dia langsung nah kalau udah taruh kan langsung khitbah, langsung nikah gitu kan. Nah, Siapin aja maharnya. Iya. Nah. Oh, udah tahu nih Mas Selfie malahnya. Iya. Udah siap kayak. Soalnya nonton layangan putus sih Pak. Oh gitu. Oh, layangan putus. Sampai Benar-benar. Beberapa episode ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan itu hanya sebatas di sinetron, di cerita, tetapi untuk perbincangan tidak terjadi di alam nyata, gitu ya. Pak, ada lagi nggak? Oke, sok bisa ada lagi. Cukup deh Pak. Perasaannya deg-degan apa gimana Pak? Alhamdulillah kayak sekarang lebih fresh ya. iya. Nah, tapi ada satu permintaan Bapak, boleh tidak nih? Boleh. Berbalik, Bapak kalau tadi kan banyak nih diserang pertanyaan Bapak, satu saja. Apa? Waduh. Boleh ya? Siap. Tadi kan di sini sudah biasa setiap hari Rabu dan Jumat ada kegiatan kuliah duha ya. Kemudian Jumatnya ada sholat Jumat berjamaah. Tentunya pembiasaan sudah ditanamkan itu akan terukur misalnya dengan kegiatan tersebut. Dan konon kabarnya juga sudah suka biasa dengan pembacaan Asmaul Husna ya. Iya. Nah, coba Bapak ingin mensenandung Asmaul Husna dari HRS. Waduh. Nanti bisa dibantu dengan Bapak ya. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir ya, sampai sesampainya aja. Wah. Ya. Dari. Nah, itu termasuk satu nilai-nilai, dan Bapak punya pengalaman ketika jadi guru agama dengan Asmaul Husna itu bisa membuat siswa menjadi tenang. Sekeras hati orang kalau dengan nilai-nilai ilahiyah dengan Asmaul Husna, itu Asmaul Husna kan nama-nama yang indah gitu. Ini bisa luluh gitu.
Jadi bisa kelepak-kelepak hatinya kalau sudah dengan Asmaul Husna. Bahkan mohon maaf ini di SMP 2 itu kan ada yang non muslim ya. Iya. Karena mungkin SMP 2 apa? SMP 2, di SMP 2 itu karena tiap hari sebelum belajar Asmaul Husna, jangan salah juga ada di antaranya teman-teman muslim karena mendengar ya beberapa Asmaul Husna hafal gitu. Apalagi yang muslimnya gitu. Yuk kita bareng Asmaul Husna, siap? Siap. Cuma satu Tapi kok Bapak yang mimpin kita. Enggak, pemimpinan Reja saja silakan yang ini gitu kan. Dari Allah ya Rahman ya Rahim gitu ya. Kalau kita dibayangkan kalau di layangan putus itu Aris, Kenapa Lydia, jadi? sama siapa nih? Wah, Kinan. Bapak sebagai apanya nanti? Sama Aku Kinan kamu. ya udah, ayo Reja. Sekarang layangannya sudah nggak putus lagi karena sudah diganti ininya, talinya. Pasnya udah napasnya kayaknya ini ya, Reja ya. Iya. Ya tapi paling tidak sudah bagus lah, sudah hafal sampai gitu juga ya. Nanti insya Allah dengan sering dibaca ya jadi hafal gitu. Sampai terakhirnya apa tuh? Ya, Sobur. Ya sobur, betul, itu 99 Asmaul Husna. Cuma satu dari itu saja lah, insya Allah dengan sering Asmaul Husna hati kita akan tenang. Dan dalam sebuah kata Rasulullah, barang siapa yang hafal Asmaul Husna, insya Allah jasadnya itu diharamkan masuk neraka. Tetapi bukan hanya hafal, sesungguhnya bagaimana ketika kita hafal itu mampu menerapkan nilai-nilai keindahan nama Allah itu. Jadi ketika dikatakan misalnya As-Sabur, kita kan misalnya ya Ali, ya Kabir, kita menerapkan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih nih, luar biasa nih Asmaul Husnanya ya. Senandungnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ya Sabur ya. Iya. Iya. Amin. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ngikutin mah tahu Apa aja. Itu aja ya. Bareng-bareng ya. Iya. Jadi insya Allah karena sebenarnya dengan biasa, kan ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Di murid Bapak di TKA ya, kakak di rumah punya TK TPA, anak TK usia baru 5 tahun sudah hafal Asmaul Husna. 99 Asmaul sudah hafal karena tiap hari sudah dibaca. Jadi kata kuncinya kita harus melafalkan terus, membiasakan terus. Tapi kalau pepatah tak kenal maka Tak sayang. kenalan. Ya, kita kenalan tadi ya dengan HRS ya. Iya, iya. Nah, Bapak boleh nyampain Pesan untuk sahabat geliat di rumah. Oke, baik, untuk teman-teman geliat di rumah, jadilah siswa-siswi yang mampu menanamkan nilai-nilai ketuhanan sehingga menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi insan yang berakhlak mulia. Karena sebaik-baiknya orang yang beriman itu adalah orang memang yang mempunyai akhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi sebaiknya orang beriman itu yang paling bagus akhlaknya. Jadi bukti dari keimanan itu dia cerminan dalam akhlak. Jadi akhlaknya yang baik. Reja. Ya. Reja ayo. Itu. Nah, tadi kita bertiga HRS ini sudah berbincang-bincang lagi dengan Bapak Ali Mutakin. Iya. Bapak terima kasih atas Sama-sama ya, sama-sama waktunya. ya, sama-sama. Waktunya sudah datang ke sini. Terima kasih. Maaf kalau HRS ada kesalahan. Sama-sama ya, kita dalam tahap pembelajaran. Artinya setiap proses kehidupan itu penuh dengan pembelajaran. Iya. Jadi sebagai pembelajar sejati, setiap tahapan kehidupan menjadi sebuah proses pembelajaran. Nah, di sini kita segala apapun jika sudah didasari dengan cinta akan terasa senang dan mudah. Prosesi apapun atau sekeras apapun itu akan terasa ringan. Dan jika kita menerapkan nilai-nilai keagamaan, insya Allah segala urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebaik-baiknya orang beriman adalah baik akhlaknya. Nah, kita HRS punya pantun nih Pak. Oke, siap. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.